Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha. Fabisunnatihi kal qamari idza talaha. Wa man sara 'alaiha صار في الضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang insyaallah Allah berkahi dan Allah rahmati. Baru saja kita melaksanakan solat subuh berjamaah yang insya Allah solat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah telah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyuruh kepada kita seperti ibadah-ibadah, ibadah salat, ibadah puasa, zakat, naik haji, sedekah. Tapi ketahuilah ibadah-ibadah tersebut Allah menyuruhnya, tapi Allah enggak melakukannya. Allah menyuruh kita salat, tapi Allah enggak melakukan salat. Allah menyuruh kita berpuasa, tapi Allah enggak berpuasa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, sungguh Allah telah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya dapat menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang penyair mengatakan, adimi salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Adimi salata ala Nabi Muhammad. Langgengkan terus, istiqamahlah terus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Maka diterima salawat kita itu dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita itu antara ditolak dan antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita lakukan setiap harinya seperti salat, puasa, zakat, sedekah,
itu belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Difilter dulu oleh Allah. Dilihat benar enggak salat kita, ikhlas enggak hati kita, khusyuk enggak hati kita. Apakah kita beribadah dalam keadaan riya yang sungguh enggak ada jaminan seseorang itu diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata 'alan Nabi Muhammad. Kecuali ada satu amalan yang pasti diterima sama Allah, enggak mungkin ditolak oleh Allah. Amalan apakah itu? As-shalah ala Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama mengatakan walau riaan, walau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan ria, biar dilihat sama orang, nggak apa-apa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sungguh solawat yang kita baca tadi pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fadilah solawat ini yang tentunya dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Para sahabat tuh, mereka selalu ingin dekat-dekat sama Nabi Muhammad. Karena kenapa? Di dalam hati mereka udah ada rasa kecintaan yang begitu besar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berharap para sahabat yang telah dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad, mereka juga berharap dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di akhirat. Ada sebuah hadis yang membuat para sahabat begitu bergembira ketika mendengarnya. Ketika Nabi besar Muhammad SAW mengucap sebuah kutipan yang membuat para sahabat begitu senang luar biasa. Apa perkataan Nabi Muhammad SAW itu? Ar-Rasul SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpul bersama orang yang dicintainya. Seseorang akan dikumpul bersama orang yang dikasihinya, bersama idolanya. Maka para sahabat ketika mendengar hal itu bergembira luar biasa. Karena kenapa? Karena di dalam hati mereka ada kecintaan yang begitu besar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dikisahkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad memaparkan kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Nabi Muhammad menjelaskan apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat, bagaimana dahsyatnya, bagaimana mengerikannya hari kiamat. Sampai-sampai para sahabat dikala itu mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad, mereka semua dalam keadaan ketakutan. Mereka semua dalam keadaan gemeteran yang luar biasa. Tiba-tiba ketika para sahabat merasa takut, datang seorang badui kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba ya Rasulullah? Yang awalnya para sahabat merasa takut, jadi merasa geram kepada badui ini. Semua orang merasa takut, dia malahan nanya, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun bertanya kepada badui ini, ma'adattalaha, apa yang telah engkau siapkan buat menyambut hari kiamat itu? Maka badui tadi menundukkan kepalanya. Beliau berkata, ya Rasulullah, ma'adatu syai'an, aku enggak menyiapkan apapun. Ma'adatu bikasratis shalah, wala bisawm, wala bisadaqah, wala bikadza, wala bikadza. Kata badui ini, aku enggak menyiapkan dengan banyaknya salat, aku enggak menyiapkan dengan banyaknya berpuasa, aku enggak punya pahala yang banyak wahai Rasulullah. Walakin fa inni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan mencintai engkau ya Rasulullah. Maka tatkala itu Rasulullah tersenyum dan beliau berkata kepada badui ini, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ketika mendengar hal itu, badui ini merasa sangat bergembira, sangat bahagia di kala itu. Dan juga para sahabat yang lainnya yang tadi merasa ketakutan, mereka seluruhnya berbahagia. Karena kenapa? Di dalam hati mereka ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Sidina Anas bin Malik mengatakan,
ma farihtu ba'dal islami farhan asyaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Aku nggak pernah merasa bahagia, aku nggak pernah merasa senang seperti senangnya aku, seperti bahagianya aku pada hari ini mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpul bersama orang yang dicintainya. Fa inni uhibbullah wa rasulah. Sungguh aku mencintai Allah dan mencintai utusannya Nabi Muhammad SAW. Fa inni uhibbu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa fa in lam a'mal bi a'malihim. Dan aku mencintai Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, walaupun amalan-amalanku enggak seperti amalan-amalan mereka. Berharap nanti di akhirat berjumpa, bertemu sama mereka. Begitu kata para sahabat yang lainnya. Ada juga salah satu wali min auliyaillah. Beliau sangat mencintai kekasihnya. Bahkan cintanya itu melebihi apapun yang ada di dunia. Beliau adalah Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau pernah berkata, para hadirin, yang perkataan ini kalau kita renungkan, kita jabarkan, mempunyai makna yang sangat dalam. Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi? Beliau berkata, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Tentang surga, aku nggak ngebet masuk surga karena keindahan sifatnya. Aku nggak kepengen masuk surga karena indah, karena nikmat yang ada di dalamnya. Yang kita tahu para hadirin, surga itu diibaratkan oleh Nabi Muhammad, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu enggak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Yang artinya apa? Kalau kita mendengar bahwa surga indahnya seperti ini, indahnya seperti itu, sungguh surga lebih indah dari apa yang kita dengarkan. Kalau kita pejam mata kita, kita bayangkan bahwa surga di dalamnya ada permata, berlian, bidadari dan lain-lainnya. Sungguh surga lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Tapi Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, aku nggak kepengen itu semua. Aku nggak ngebet kepengen keindahan sifat yang ada di dalam surga. Tapi tahu nggak kenapa aku pengen masuk surga? Likaunil hubbi fiha khayyama. Karena di dalam surga ada kekasihku. Karena di dalam surga ada kekasihku Nabi besar Muhammad SAW. Begitulah mereka para pecinta yang ingin selalu dekat bersama orang yang dicintainya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena bagi mereka para pecinta, nikmat-nikmat yang ada di dunia, yang nikmat-nikmat yang ada di dunia, bahkan yang ada di surga sekalipun, kalah nikmat bisa duduk bersama Nabi besar Muhammad SAW. Al-Habib Segaf mengatakan, Al-Habib Segaf Baharun mengatakan, nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi nikmatnya bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Nikmatnya bisa duduk berkumpul dengan Nabi besar Muhammad SAW. Keindahan-keindahan surga nggak ada bandingannya dengan duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu diperintahkan untuk selalu meningkatkan rasa kecintaan dan rasa kerinduan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang ditakdirkan, dimudahkan lisannya oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu pertanda bahwa Allah menginginkan hamba ini bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarhum aliyya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan juga Rasulullah SAW berkata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, orang yang mengerjakan amalan-amalanku, tentu orang-orang yang bersalawat kepadaku juga
Sungguh dia telah mencintaiku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang-orang yang mencintaiku tentu dia akan bersamaku di surga. Juga berselawat kepada Nabi Muhammad ini bukti kita cinta sama Nabi Muhammad. Karena pepatah Arab juga mengatakan man ahabba syai'an fa'aktar min dzikrih. Seseorang jika mencintai sesuatu pasti dia akan sering menyebut-nyebutnya. Wa man aktsara bi dzikri syai'in ahabbahu. Dan barang siapa yang sering menyebut sesuatu tentu dia akan mencintainya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat di diri kita masing-masing, berapa solawat yang kita baca setiap harinya, berapa pujian yang kita lantunkan dari lisan kita kepada Nabi Muhammad setiap harinya. Kalau salawat kita masih sedikit, sungguh berarti di dalam hati kita nggak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sungguh kita masih jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka para ulama, para salaf itu berlomba-lomba bersolat kepada Nabi Muhammad. Ada yang 1000 kali, ada yang 5000 kali, bahkan ada yang 10.000 kali setiap harinya. Untuk apa? Untuk bisa melihat, memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin, dengan di dalam pun bulan ini juga bulan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, dianjurin banget untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dianjurin kalau untuk kita membaca maulid sirah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW, agar menambah rasa kecintaan kita kepada beliau, agar menambah rasa kerinduan kita kepada beliau. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.